a'lam bishawab. Alhamdulillah, luar biasa penjelasan dari Ustadz kita. Selanjutnya hadir bersama kita Ustadz Zulfadli Dalimunte. Kepada beliau falyatafaddal masykura. Subhanallah, syukran kasiran kepada gurunda kita selaku praktisi fardu kifayah Ustadz Izhar Safi antara Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya alhamdulillah hari ini kita tepat berada di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan dan jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja tanpa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, sahabat inspirasi rahimakumullah. Supaya kerja antara pria dan wanita ini saling bersinergi, saling kolaborasi, saling transformasi, maka dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Ketika laki-laki yang menjadi seorang pemimpin, ketika laki-laki sudah mempelajari Al-Quran dengan semaksimal mungkin, maka otomatis dia telah menjaga kehidupan suasana yang berkualitas istimewa. Tidak ada yang bisa meraihnya kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Oleh karenanya, sepasang suami istri, sepasang kakak beradik, sepasang kaum muda dan mudi supaya bisa bersinergi dan saling berkolaborasi, mendekatlah bersama Al-Quranul Karim, bersama tafsir inspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Zulfadli Dalimunte. Selanjutnya hadir bersama kita Ustadz Hanif selaku dosen UIN. Falyatafaddal masykur. Sahabat-sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa." Di situ disebutkan az-zakar menjadi kata atau lafaz yang disebut pertama, sama seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Adalah garis bawahi. Allah ingin menggaris bawahi penekanan untuk kita semua. Intinya adalah bagaimana laki-laki, ar-rijal, kaum laki-laki merupakan diberikan atau diunggulkan, dikedepankan dibanding kaum wanita. Bukan berarti ini merendahkan atau meletakkan wanita di bawah, tapi itu adalah punya masing-masing. Setiap kita, setiap manusia, baik itu laki-laki maupun wanita, ada perannya masing-masing, dan amanah untuk menjadi pemimpin tentunya diberikan kepada laki-laki. Itulah dia az-zakar wal unsa, yang mana di situ dijelaskan bahwa Allah selalu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada satu, ada dua, ada az-zakar, ada unsa, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada yumna, ada yusra, ada kanan, kiri, tinggi, bawah, besar, kecil, luas, sempit, sehat, sakit, hidup dan mati, dan baik maupun benar, atau al-haq dan yang batil. Itulah menjadi pilihan kita, dan itu memang harus Allah ciptakan agar apa? Untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala am hasibtum ayyakulan amanna wa hum la yuftarun. Maka kembali lagi kepada kita, tinggal kita memilih mau menjalani atau ikut jalan Allah, jalanku kata Allah, atau jalan kebatilan. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Ada dua perbedaan orang melakukan usaha. Yang pertama, orang melakukan usaha dengan kebaikan. Ketika orang melakukan ingin mencapai suatu kesuksesan atau ingin mencapai suatu cita-cita yang ia inginkan, ia melakukan usaha-usaha, tapi dengan usaha-usaha yang benar. Juga orang yang melakukan usaha ingin mencari kesuksesan, ingin mencari kekayaan dengan melanggar aturan-aturan agama. Artinya orang ini melakukan apa saja sesuai dengan nafsunya, sehingga ia tidak mengenal lagi haram dan halal, baik atau tidak baik. Ia lakukan sesuai apa yang ia inginkan. Ia tidak peduli apakah yang ia lakukan itu dibenci Allah atau tidak. Inilah dua orang yang melakukan usaha. Usaha dengan yang baik, dengan usaha yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan tuntunan sebagai role model, sesuatu model yang harus dicontoh dalam kehidupan kita. Kita mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mencontoh pribadi-pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi rahimakumullah, hadir bersama kita praktisi fardu kifayah Kota Medan. Ada Ustaz Izzal Safawi, pada beliau falyatafaddal mashkuran. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Al-Quran, surah Al-Lail, untuk ketakwaan kita, ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dengan menegaskan bahwa amal usaha kita di dunia atau tingkah laku kita sebagai manusia di dunia ini bermacam-macam. Perbedaan usaha kita dan waktu-waktu kerja kita bukan hanya sekedar mendapatkan uang harta yang banyak, tapi bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita diberi potensi, ada potensi positif dalam diri kita, atau jangan-jangan kita mengikuti potensi negatif kita. Karena itu kita disuruh memilih usaha apa yang pas, yang dapat kita lakukan dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi rahimakumullah, hadir bersama kita Ustadz muda kita, pencinta ilmu, ada Ustadz Muhammad Anif, pada beliau falyatafaddal mashkuran. Sahabat-sahabat inspirasi, sahabat mujahid yang berkhidmat kepada ilmu semuanya. Bagaimanapun caranya mendapatkan ilmu, dapatkan dengan jalan kita masing-masing. Usaha-usaha kita dalam berniaga, dalam berusaha, dalam kita bekerja, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan terbentang menuju kota Mekah. Itulah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, dalam tafsir kita kali ini di surat Al-Lail ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita adalah sebagai bentuk kita, kesungguhan kita, jihad kita untuk berada menuju di jalan Allah, siratal mustaqim. Lalu sebenarnya yang harus kita laksanakan, bukan yang harus kita pikirkan, yang harus kita fokuskan, bukan hasilnya, bukan bagaimana apa yang akan kita dapati, tapi hanya berfokus, bertujuan, berusaha, berikhtiar sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa atau nggak mungkin kita bisa dapat kita melakukan sesuatu usaha, tenaga, suatu pekerjaan tanpa tanpa melalui la haula wala quwata illa billah. Untuk itulah kita terus semangat kita untuk beribadah, beristiqomah di jalan Allah. Jangan sampai niat kita, jangan sampai tujuan kita terganggu, tercampur dengan hal-hal duniawi, tergoda dengan bujuk rayu dari syaitanir rajim. Wal iyazu billahi ta'ala.